Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pendekar Becangon yang dirahmati Allah? Kita ketemu lagi di channel Pendekar Becangon bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo. Nah sahabat, kalau pada episode-episode sebelumnya kita telah banyak mengambil hikmah dari kisah sufi, kisah para nabi dan sahabat, maka pada episode kali ini saya mengajak sahabat untuk mengambil hikmah dari nilai-nilai karakter di dalam bocah angon atau anak gembala. Dan karena alasan inilah maka kemudian saya memberi nama channel ini dengan channel Pendekar Bocah Angon. Pada episode pertama yang tayang lebih dari setahun yang lalu, saya memang telah menjelaskan alasan kenapa memberi nama channel Pendekar Bocah Angon ini, yang terinspirasi dari tembang ilir-ilir ciptaan Sunan Kalijaga. Namun sahabat, pada episode tersebut, episode perdana tersebut, saya belum menjelaskan secara rinci nilai-nilai karakter apa yang terkandung di dalam istilah bocah angon atau anak gembala ini. Dalam satu riwayat, Rasulullah bersabda bahwa tidaklah Allah mengutus seorang nabi tanpa terlebih dahulu mendidiknya menjadi seorang penggembala. Dalam riwayat ini kita bisa mengetahui bahwa seluruh nabi sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul itu telah dididik terlebih dahulu oleh Allah dengan menjadikan mereka sebagai penggembala atau bocah angon. Nah, mungkin kita telah mendengar beberapa kisah para nabi, yang mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam yang sebelum Nabi Musa diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Musa dididik oleh Allah menjadi seorang penggembala selama 10 tahun untuk menggembalakan domba milik Nabi Syuaib alaihissalam yang waktu itu sudah ujur. Nah, kemudian termasuk juga kisah Nabi Muhammad SAW yang ketika masih berumur 7 tahun juga menjadi seorang penggembala kambing. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata di balik atau dalam diri seorang penggembala itu terkandung nilai-nilai karakter yang akan membentuk seseorang menjadi manusia yang tangguh dan kuat dan bermental, berakhlak yang baik. Nah, apa saja nilai karakter tersebut? Nah, nilai karakter pertama yang bisa kita lihat dari seorang penggembala atau bocah angon adalah karakter jujur. Sebagaimana satu kisah yang mungkin juga sahabat pernah dengar, bagaimana seorang penggembala diuji kejujurannya oleh salah seorang sahabat yang meminta kepada penggembala tersebut untuk menjual salah seekor kambingnya. Namun penggembala tersebut menolak untuk menjual salah seekor kambingnya. Kenapa? Karena kambing yang dia gembala itu adalah bukan kambing miliknya. Ya, sebagaimana juga dalam kisah para nabi yang lain, Nabi Musa yang mengembalakan kambingnya Nabi Syuaib alaihissalam, dan Rasulullah juga waktu berumur 7 tahun itu juga mengembalakan kambing milik orang lain, bukan miliknya sendiri. Nah, sehingga karena harus menjaga ternak orang lain, maka seorang penggembala itu harus jujur. Dalam kisah tadi, si penggembala tadi menolak untuk menjual salah seekor kambingnya karena kambing itu bukan miliknya. Dan ketika dibujuk orang, toh tuanmu kan nggak tahu, si pemilik kambing kan nggak tahu kalau kamu ambil 1 ekor saja, karena kambing ini ratusan. Kalau diambil 1 saja kan nggak ada yang tahu, majikanmu nggak akan tahu. Terus kata si penggembala, ya memang tuan, kalau saya ambil 1 saja saya jual, tuan nggak akan tahu.
tuan saya nggak akan tahu, majikan saya nggak akan tahu, tetapi Allah tahu. Ternyata si pengembala tersebut mempunyai nilai kejujuran yang sangat tinggi. Nah, jadi itu karakter pertama yang terbentuk dari seorang pengembala, yaitu karakter jujur. Nah, karakter yang kedua adalah karakter tanggung jawab, bahwa seorang pengembala harus bertanggung jawab terhadap ternak yang dia gembalakan. Ya, harus bertanggung jawab terhadap penggembalaannya. Ya, ketika dibawa keluar kandang pagi hari sebanyak itu, maka sebanyak itu pula harus pulang kembali ke kandang. Jika ada yang hilang, maka dia juga harus bertanggungjawabkan kepada majikannya atau kepada pemilik gembalaan tersebut. Nah, kalaupun ada yang misalkan hilang, dicuri orang ataupun diterkam serigala, dia harus ceritakan apa adanya, ya, sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap pengembalaannya. Nah, jadi karena itulah karakter tanggung jawab ini merupakan salah satu karakter yang terbentuk dari seorang pengembala. Kemudian karakter yang ketiga adalah bahwa seorang pengembala dididik untuk selalu bersabar. Kenapa sabar? Ya, karena dia harus menjaga penggembalaannya itu mungkin hampir seharian. Ya, ketika kambing-kambing itu sedang cari makan, ya, domba-domba itu sedang cari makan, dia harus tungguin, harus jaga. Tidak ditinggal main, tidak ditinggal pulang ataupun ditinggal tidur. Ya, harus dijaga supaya tidak hilang ataupun dicuri. Maka di situ dituntut dia untuk bersabar, ditunggu seharian. Kemudian karakter yang keempat yang terbentuk dari seorang pengembala adalah disiplin. Ya, seorang pengembala harus disiplin kapan membawa kambingnya keluar dari kandang, kapan membawa pulang, kemudian kapan memberi makan, kapan memberi minum. Dan dia harus memberikan makan minumnya itu tepat waktu. Maka itu melatihnya untuk selalu disiplin. Jangan sampai kambing-kambing ini terlambat makan atau terlambat minum, sebagaimana yang dicontohkan dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Suatu ketika Nabi Musa sedang istirahat, menyaksikan para pengembala sedang meminumkan ternaknya di sebuah sumur, dan di belakang para peternak ini, di belakang para pengembala ini ada dua orang wanita yang sedang mengembalakan, yang sedang menghambat. Ya, dia pegang tali-tali dombanya itu, dihambat supaya tidak ikut minum. Ya, kenapa dihambat? Karena kedua wanita ini tidak mau berdesakan dengan pengembalaan yang semuanya laki-laki. Jadi kedua wanita ini menunggu pengembalaan itu selesai dulu, pulang, baru mereka akan meminumkan ternak mereka, kambing-kambing mereka. Nah, ini disaksikan oleh Nabi Musa alaihissalam, dan ketika ditanya, kemudian Nabi Musa menolong kedua wanita itu, dimintanya diambil alihnya, ya, kekang dari, ya, tali-tali gembalaannya itu, kemudian dibawa, diantar ke sumur untuk segera minum. Ya, karena kasihan kalau kambing-kambing ini tidak segera dikasih minum. Jadi ketika membutuhkan minum, ketika membutuhkan makan, harus segera dikasih minum atau kasih makan. Dan ini melatih para penggembala atau bocah hangon untuk disiplin. Nah, kemudian karakter yang kelima, sahabat, yang terbentuk dari seorang bocah hangon adalah menyayangi. Karena sehari-hari merawat, menjaga kambing atau domba, maka otomatis akan terbentuk rasa kasih sayang kepada binatang tersebut. Nah, kalau kepada binatang saja ada rasa kasih sayang, menyayangi, maka apalagi kepada manusia. Ya, dengan memberi makan, dengan memberi minum, selain itu merupakan bentuk tanggung jawab, disiplin, di situ juga ada rasa kasih sayang. Ya, jadi menyayangi sesama makhluk. Ketika kehausan tidak tega, ketika kelaparan tidak tega. Ya, karena rasa kasih sayang yang membuat rasa tidak teganya itu karena rasa kasih sayangnya tersebut, sebagaimana yang dicontohkan Nabi Musa alaihissalam tadi. Para nabi itu juga memiliki rasa kasih sayang tersebut. Ya,
apalagi Rasulullah yang rahmatan lil alamin, tidak hanya mencintai sesama manusia, Rasulullah juga mencintai semua makhluk tanpa terkecuali. Maka kita pun juga dilatih ataupun dianjurkan untuk mencintai sesama, tidak hanya sesama manusia tapi juga sesama makhluk yang lain. Kita harus mencintai binatang, harus mencintai tumbuh-tumbuhan, alam sekitar harus kita jaga, tidak kita rusak. Nah, maka dengan memiliki sifat-sifat karakter tersebut, maka itulah sifat-sifat seorang khalifah yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga dan memelihara alam ini. Nah, sehingga dengan nilai-nilai karakter tersebut, maka seseorang akan dapat menjalankan tugas sebagai khalifah dengan baik. Dia akan selalu berlaku jujur, selalu bertanggung jawab, disiplin, sabar, dan menyayangi sesama. Selain yang 5 sifat ini, mungkin masih ada sifat-sifat atau karakter lain yang bisa kita temukan dalam diri seorang penggembala atau bocah hangon ini. Namun karena keterbatasan waktu, tidak bisa semuanya kita bahas di sini. Sahabat bisa cari sendiri. Saya rasa masih ada karakter-karakter yang lain yang bisa kita temukan dalam diri seorang penggembala. Allah menjadikan para nabi sebelum mereka diutus menjadi para nabi dan rasul, menjadikan seorang penggembala itu karena Allah melatih, mendidik para nabi tersebut dengan nilai-nilai karakter kepemimpinan, dengan sifat-sifat mulia seperti yang kita bahas tadi. Nah, sehingga ini juga memberikan pelajaran bagi kita bahwa kita pun juga diajarkan atau dianjurkan untuk mendidik diri kita, melatih diri kita untuk memiliki sifat-sifat tersebut, yang sebetulnya itu juga merupakan sifat utama dari seorang manusia yang diturunkan Allah ke bumi sebagai khalifah. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk sahabat semuanya dan khususnya kepada diri saya sendiri. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikian sahabat, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan dukungan sahabat semuanya. Doakan terus dan mohon dukungannya supaya channel Pendidikan Bocah Hangon ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat kepada sahabat semuanya dan juga kepada diri saya sendiri. Insyaallah kita akan jumpa lagi di kesempatan yang akan datang dengan kisah dan topik yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendekar Bocah Hangon. Terima kasih sahabat, saya akhiri perjumpaan kita pada episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun penggembala tersebut menolak untuk menjual salah seorang. Selain yang 5 sifat ini, mungkin masih ada 5. Ulangi. Allah menjadikan penggembala. Ulangi.